Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam sepanjang hidup kami, Tuhan. Juga untuk aktivitas kami, Tuhan, dari pagi hingga sore hari ini Kau sudah boleh pimpin kami, Tuhan. Dan bila pada saat ini kami akan sedikit mengupas dari firman-Mu, biarlah firman ini boleh menguatkan kami satu dengan yang lain dan boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan jam renungan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita buka dari Roma 15 ayat 1 sampai dengan 9. Roma 15 ayat 1 sampai dengan 9. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Judul renungan kita pada malam hari ini yaitu fokus pada orang lain. William Ward, penulis berbagai artikel dan puisi, pernah berkata, ada 3 kunci menuju kehidupan yang lebih berlimpah. Memedulikan orang lain, memberi dorongan kepada orang lain, dan berbagi dengan orang lain. Ketiganya melibatkan orang lain. Apa yang dikatakan Wood adalah gaya hidup yang seharusnya dimiliki oleh orang Kristiani, yaitu mengutamakan orang lain dan membuat mereka memiliki keadaan yang lebih baik setelah bertemu dengan kita. Firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita untuk memperhatikan sesama. Yang kuat wajib menanggung yang lemah. Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Selalu memberikan perhatian kepada orang lain akan membuat hidup kita lebih berarti, dan yang terpenting, Allah akan dimuliakan melalui hidup kita. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya.
Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Jadi jika ternyata kita meninggalkan seseorang dalam keadaan yang sama seperti saat kita menemuinya, berarti kita perlu berintrospeksi. Jangan-jangan selama ini kita hanya berpusat pada diri sendiri dan mengabaikan sesama. Ini salah satu hal yang membuat hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Ingatlah bahwa kita tidak akan pernah mencapai kehidupan yang memuliakan Tuhan sebelum kita melakukan hal berarti bagi orang lain. Buatlah orang lain tersenyum, bersukacita, tertawa, kembali bersemangat, tabah menghadapi kenyataan hidup. Buatlah orang lain merasa dirinya berarti dan berharga. Ketika kita mencoba membuat orang lain lebih berbahagia, otomatis kita pun akan merasakan kebahagiaan. Jika kita mau lebih sedikit peka, kita tidak akan melewatkan setiap kesempatan untuk membuat orang lain merasa lebih baik saat bertemu dengan kita. Jadi, marilah kita membuat seorang merasakan keadaan yang lebih baik setelah bertemu dengan kita. Demikian dengan singkat, saya kembalikan kepada Pak Rahmadi. Ya, makasih Citin untuk renungan hari ini. Ya, di mana kita diingatkan bahwa yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya. Dan apa yang dituliskan Paulus menarik ya, bahwa kita hendaknya tidak mencari kesenangan diri sendiri. Ya, tapi jelas maksudnya bukan kita nggak boleh senang-senang ya. Nggak juga seperti itu, saudara. Tapi yang mau dilihat di sini bahwa ketika kita suka menyenangkan diri, ya harusnya kita juga bisa menyenangkan orang lain, ya, menanggung beban orang lain, ikut menanggung beban orang lain, ya, mensupport sehingga terjadi keseimbangan di dalam hidup kita, saudara. Ya, mungkin ada yang mau sharing, saudara? Terkait firman Tuhan ini. Ya, saya teringat dengan teologi Ubuntu namanya ya, dari Afrika Selatan. Di Afrika Selatan tuh ada namanya Ubuntu. Bacanya apa ya? Ubuntu apa Ubuntu, saya lupa. Ya, itu menariknya diajarkan di situ bahwa aku ada karena orang lain ada. Ya, dibilang begitu. Aku ada karena orang lain ada. Jadi jangan dibalik. Orang lain ada karena aku ada, bukan. Ya, tapi aku ada karena orang lain ada. Ya, ajaran itu mau mengungkapkan ya bahwa kita ada, kita hidup juga karena orang lain, begitu. Ya, jadi dalam setiap hal harusnya kita sadar ya bahwa kita nggak pernah bisa hidup sendiri. Ya, nah itu sebabnya apa yang dikatakan dalam Roma 15 tadi betul. Ya, bahwa dalam kehidupan berjemaat, hidup yang saling memperhatikan, hidup yang saling menanggung satu dengan yang lain merupakan sebuah ciri kehidupan pengikut Kristus. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing dalam hal ini? Rasanya semua manusia memerlukan diperhatikan, memerlukan disayangi, ya. Juga memerlukan rasa memiliki. Jadi memang seperti dasarnya manusia itu kan adalah makhluk sosial. Makhluk yang memerlukan orang lain. Jadi betul lah Tuhan tuh selalu mengingatkan kita supaya kita juga memperhatikan orang lain. Jangan
menganggap remeh orang lain, karena kita ini pada dasarnya sama di hadapan Allah. Ya. Ya, betul. Ya, bahwa kita hidup berdampingan dengan orang lain bukan tanpa tujuan, ya. Kita memerlukan orang lain pasti dalam hidup ini, saudara. Ya. Dan menarik kalau tadi di jemaat Roma seperti itu. Kira-kira kita kelompok yang kuat atau yang lemah? Yang kuat. Ya, meskipun kadang-kadang suka lemah juga ya. Nah itu. Ya. Berarti yang sedang-sedang saja. Ya. Jangan, yang kuat. Jadi harus berbagi. Ya, di dalam Tuhan tidak boleh suam-suam kuku. Paulus ya. Ya, menarik kan? Artinya sebenarnya kalau mau direfleksikan, tidak ada orang yang benar-benar kuat sebenarnya. Tidak ada orang yang benar-benar lemah, gitu ya. Artinya tidak ada manusia super lah, gitu. Ya, semua orang pasti punya kelemahan dan semua orang juga punya kekuatan sendiri, gitu loh. Ya, jadi ini yang saling melengkapi, gitu. Kekuatan saya melengkapi kelemahan orang lain. Kelemahan saya diperlengkapi kekuatan orang lain. Ya. Jadi bukan menjadi sebuah dikotomi, ya, ada yang lemah, ada yang kuat, lalu semuanya punya sebenarnya dua sisi itu. Ya, sisi kuat dan lemah. Ya. Karena itu menarik di sini ya, apa yang menjadi kekuatan kita. Kita bisa berikan, ya. Kenapa? Karena kita juga punya kelemahan yang perlu dikuatkan oleh orang lain. Ya. Ada Bapak Ibu yang mau sharing? Ada lagi? Bu Chandra mungkin? Ada Bu Chandra sharingin? Bu Feve mungkin? Kalau saya hari-hari ini diingatkan Tuhan untuk selalu berbagi. Berbagi maksudnya dalam bentuk materi, makanan atau apa ya. Tapi sesuai dengan kemampuan saya. Jadi dalam keadaan hidup dengan new normal ini, kita masih dapat berkat Tuhan dan dengan bersyukur kita masih harus diingatkan harus berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Iya. Ya, apalagi dalam kondisi ini, Bu ya. Iya. Ada banyak saudara kita yang ada dalam kondisi lemah. Lemahnya bukan cuma materi, tapi lemah secara keyakinan, kekuatan, pengharapannya. Ya. Karena itu penting sekali buat kita, ya, bersekutu di dalam Tuhan, ya. Karena kekuatan itu nggak didapat dari manusia, Ya. Kekuatan itu ya dari Tuhan, yang menjamin dan menopang. Dalam keadaan begini kelihatan sekali yang selama ini hanya asal-asalan berbaktinya, asal-asalan doanya kelihatan sekali. Mungkin yang lain, Bapak Ibu? Ada? Pak Setiadi mungkin? Malam, Pak.
Iya. Kalau pertandingan olahraga ya Pak, terbalik Pak. Bulu tangkis misalnya, cari kelemahan ya Pak ya. Sepak bola, titik kelemahannya justru gitu kan. Untuk apa? Untuk menuju kepada kemenangan. Tapi malam ini, diingatkan kembali bahwa kita harus peduli terhadap sesama. Terutama mereka yang membutuhkan pertolongan. Kalau saya sih condong lebih di intern kita aja dulu gitu ya. Yang dekat dengan kita barangkali butuh pertolongan mereka, mungkin perlu hiburan. Iya, perlu dikuatkan, perlu dikuatkan. Setelah di dalam itu terasa sudah baik, baru kita keluar. Begitu Pak Ramadi. Iya, Mak, betul. Betul. Ya, artinya kembali prinsipnya bahwa kita harus sadar ya bahwa kita nggak bisa hidup sendirian. Ya, segala sesuatunya kita juga membutuhkan orang lain ya untuk menjalani hidup ini. Ya, nggak mungkin kita bisa melakukan semua. Kita makan nasi aja, nasi itu kan nggak jatuh dari langit. Ya, tapi ada prosesnya dari padi ya sampai dia menjadi beras yang kita beli. Ya, proses yang panjang ya, yang melibatkan banyak orang. Ya, bisa kita bayangkan gitu, apapun ya, bukan cuma beras. Pakaian kita, kendaraan kita semua ya. Ada keterlibatan banyak orang ya yang menunjang hidup kita. Ya. Baik, Bapak Ibu. Masih ada lagi? Ya Pak, saya mau sharing. Tadi saya diingetin sama Bu Fei. Saya kan kerja di Lestari itu udah 5 tahun. Kalau kerja di Lestari kan beda dengan kerja yang lain ya. Jadi kita kan nggak bisa mendoakan orang itu cepat mati biar saya dapat uangnya. Paling repot itu kalau kerja di memorial itu paling repot. Ya kan? Karena saya terus terang dapat uang itu kalau ada orang yang meninggal. Bahagia di atas penderitaannya. Jadi pokoknya repot aja lah gitu ya. Jadi saya diingetin sama Bu Fei ya, memang di COVID ini jadi kelihatan gitu. Kalau saya ini kurang persiapan. Karena nyatanya setiap kali ada yang mempersiapkan ke Lestari itu saya kondisinya selalu dalam keadaan tidak siap. Padahal itu saya pasti dapat uang, tapi setiap kali ada yang memanggil saya itu kondisinya tuh selalu tidak siap gitu. Jadi saya tuh sedih gitu. Aduh Tuhan, ini kan persiapan buat saya juga. Kalau nanti saya nggak ada kan, gimana kalau kondisi saya tidak siap seperti pada saat orang memanggil saya untuk melayani ke Lestari Memorial Park gitu. Padahal saya kerja udah lama, tapi aneh gitu. Jadi saya tadi diingetin Bu Fei, kelihatan memang. Jadi bukan cuma corona aja, sebelum corona juga begitu Bu. Jadi sekarang saya diingetin sama Bu Fei. Makasih ya Bu Fei ya. Maksudnya nggak siapnya apa? Ya nggak tahu. Pokoknya nggak siap aja kalau ada orang itu kan, kalau siap kan kelihatan gitu. Ya kan? Misalnya siap berangkat, ya kan? Maksudnya kan itu kerjaan kamu. Harusnya kamu kan siap. Kalau berangkat kan dapat duit. Ya, tapi kenyataannya saya selalu nggak siap, Bu. Nggak tahu kenapa. Gitu. Jadi saya tuh merasa kalau memberikan servis ke customer itu kayak kurang gimana gitu. Kurang maksimal lah gitu. Karena saya kondisinya selalu
tidak siap, Bu. Ya, sekarang sebelum ada panggilan ya kamu berdoa, minta sama Tuhan, minta hikmat, minta pimpinan, tuntunan, sehingga kalau ada panggilan langsung kita lebih pede. Iya sih, iya, nggak tahu. Ya, cuman saya ingatnya hanya ke diri sendiri gitu. Karena sampai saat ini berarti kalau saya dipanggil Tuhan itu saya sebetulnya berarti kurang siap itu. Ya, makanya Oh, jadi dipanggil Tuhan bukan dipanggil kerjaan. Ibu Hana harus siap jadi simatupang. Siang malam Siang tunggu malam panggilan. Iya. Ya kan yang memanggil itu kan dia kan mau mempersiapkan diri untuk entah itu kremasi ya kan, atau kremasinya masuk kotak abu atau pemakaman gitu kan, atau udah kremasi di larung. Itu kan harus saya yang mempersiapkan diri gitu. Nah, sayanya itu sering tidak siap gitu. Gimana kalau ini kan sekarang saya yang mengantar. Nanti kan kalau saya meninggal kan saya yang diantar, Bu. Loh, gimana sih kamu ngomong kerjaan jadi akhirnya kamu yang diantar? Ya kan gantian, Bu. Kan Enggak, maksudnya kan kita sekarang ngomongnya pertama pekerjaan dulu. Yang namanya nanti kamu diantar mau urusan yang hidup. Ya, tapi kan terlihat sayanya nggak siap, Bu, kalau dipanggil Tuhan. Kayaknya kalau urusan dipanggil Tuhan lain lagi, Erna. Gitu lain ya. urusannya. Oh, beda ya. Beda, Pak. Maksud saya tuh sekarang orang selama ini ibadahnya nggak sungguh-sungguh menghadapi keadaan COVID seperti ini, kelihatan. Jadi nggak siap secara mental. Sekarang kalau misalnya selama ini kita beribadah baik dengan Tuhan, pasti Tuhan kuatkan kan, nggak mungkin dia bisa sampai kelimpungan, bingung. Iya. Ya, mungkin. Kalau kerjaan kamu ya kamu harus siap, kalau nggak akan punya duit atuh. Ya kan beda cari duitnya, Bu, kata saya kayak pekerjaan begini mah. Saya kan nggak mungkin berdoa kalau membutuhkan uang itu supaya ada yang meninggal dulu gitu kan. Bukan, maksudnya kamu siap kalau ada panggilan untuk mengiringi orang yang meninggal yang di Lestari itu, kamu siap. Bukannya berdoa untuk orang yang supaya meninggal, bukan. Maksudnya karena berdoa supaya Tuhan siapkan kalau ini ada yang meninggal, kamu iringi ya, kamu harus mendampingi. Kamu siap. Iya, seringkali saya tuh nggak siap, Bu. Nah, itu yang saya maksud itu. Bukan mendoakan semua banyak yang mati, bukan. Enggak didoain juga pasti yang mati mah ada aja. Iya. Iya, gitu Bu Erna. Ya. Iya. Ya, artinya ya orang harus siap dengan segala konsekuensi dalam tugas panggilannya. Ya kan? Ya. Apapun itu ya kita harus siap. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Cukup ya? Cukup, Pak. Nah, hari ini kita masuk doa syafaat. Ada 4 pokok doa. Saya padatkan saja ini. Error. Ya. Yang pertama kita terus doakan ya supaya situasi sekarang tidak makin buruk. Ya. Karena semakin banyak kasus terjadi tiap hari. Kita doakan supaya semua pihak mematuhi peraturan dan protokol yang ada. Citin ya, yang pertama. Ya, Pak. Ya, yang kedua, untuk tim riset yang terus menguji dan melakukan percobaan untuk vaksin. Ya, kita doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Yang kedua,
minta tolong Pak Hadi ya. Yang kedua. Yang ketiga, kita doakan juga kayak Pasko di bulan Agustus yang sedang mempersiapkan ibadah offline secara bertahap. Ya, dukungan dari jemaat juga. Minta tolong Bu Feve ya. Yang ketiga. Ya. Oke, dan yang keempat saya terakhir untuk pergumulan jemaat dan juga yang sakit. Ada tambahan yang sakit? Ada info? Bu Chandra ada info nggak? Tidak ada ya? Oke. Iya, dikurangin. Iya. Ada yang beberapa ada semua. Baik, Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat ya. Mari kita siapkan diri kita masuk doa syafaat. Silakan, Ibu Tin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan bila pada malam hari ini kami boleh sehati Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang pada saat ini masih mengalami pandemi COVID-19 yang angkanya terus melonjak. Ya Bapa, tolong dengan kasih setia Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kiranya bangsa dan negara kami Tuhan dapat terhindar gelombang baru penularan COVID-19 di tengah adaptasi kebiasaan baru Tuhan, di mana begitu sulit bangsa Indonesia untuk bisa menerima ini Tuhan. Begitu banyak orang yang begitu sulit untuk mau memakai masker Tuhan, sering mencuci tangan Tuhan, dan juga untuk menjaga jarak. Ya Bapa, tolong ya Bapa, Engkau ingatkan mereka Tuhan Yesus dengan sikap-sikap mereka ini Tuhan, sehingga kami dapat segera Tuhan mengurangi Tuhan dampak yang terjadi Tuhan dari COVID-19 ini. Ya Bapa, ajar kami juga untuk boleh mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya Bapa, sehingga dengan harapan Tuhan Yesus COVID-19 segera berlalu Tuhan, dan kami dapat melalui kehidupan kami dengan lebih tenang lagi. Kami dapat lebih giat lagi mencari nafkah Tuhan untuk keluarga kami. Dan ya Bapa, biarlah Tuhan sendiri akan terus menopang Presiden Jokowi beserta aparatur yang lainnya ya Bapa, sehingga semua yang dilakukan boleh dirasakan oleh semua rakyat Indonesia ya Bapa. Tolong ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong kami, menolong bangsa Indonesia dari COVID-19 ini. Ya Bapak, kami serahkan selanjutnya pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon. Terima kasih Allah Bapak yang baik. Kau boleh mengizinkan ya Bapak, tim riset yang akan melakukan uji klinis vaksin COVID-19 pada bulan Agustus ini Bapak, akhir atau awal September Bapak. Biarlah uji klinis ini menghasilkan suatu hasil yang memuaskan bagi semua pihak ya Bapak. Biarlah uji klinis ini bisa menjadi acuan, menjadi landasan untuk uji klinis yang selanjutnya Bapak, yang masih memasuki tahap keempat, kelima, dan keenam ya Tuhan. Biar uji klinis ini, yang ketiga ini di Bandung ya khususnya Bapak, bisa berjalan sesuai dengan rencana para peneliti, tim riset ya Bapak dari UNPAD ya Tuhan. Dan kami juga doakan juga para relawan yang sudah mau menjadi sukarelawan untuk uji klinis ini Bapak. Biarlah mereka diberi kekuatan, diberi kesehatan, beri pengertian dan kebijakan ya Bapak. Biarlah mereka supaya mempunyai tubuh jasmani yang betul kuat ya Bapak terhadap vaksin untuk virus ini Bapak. Biarlah vaksin ini bisa bekerja sesuai dengan rencana para tim medis tersebut ya Bapak. Dan kami mengharapkan, memohon agar vaksin ini bisa berhasil pada bulan Januari atau Februari tahun 2020. Biarlah kami serahkan semuanya
hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, untuk kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau memenuhi kebutuhan kami ya Tuhan, jasmani, rohani, perlindungan, keamanan, kesehatan. Biarlah dengan semuanya itu kami tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu berbagi dengan apa yang ada pada kami dan untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pada saat ini juga khususnya kami berdoa untuk GKI Pasir Koja Tuhan, yang memulai ibadah offline pada minggu kemarin. Tuhan Yesus, biarlah Engkau boleh memberkati, memberikan hikmat akal budi kepada gembala kami, Pendeta Rahmandi, juga kepada para majelis. Biarlah apa yang mereka lakukan, Tuhan berkati, sehingga boleh menjadi berkat juga untuk jemaat dan simpatisan GKI Pasir Koja. Lalu Pak hamba juga berdoa untuk para jemaat yang lansia Tuhan, mereka begitu rindu untuk datang berbakti, beraktivitas kembali di dalam gereja-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kerinduan mereka. Dan aku percaya Tuhan, semuanya dalam kendali Tuhan. Dan yakin satu saat kami akan dapat berkumpul kembali untuk beribadah bersama di GKI Pasir Koja. Terima kasih Bapak, Engkau mendengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Bapak, kami juga teringat untuk pergumulan persoalan yang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan di gereja-Mu. Ketika situasi ini belum pulih sepenuhnya, pastilah ya Tuhan, pergumulan yang dihadapi juga masih ada. Kesulitan ekonomi, usaha yang mengalami kemunduran, Ya, Yesus. pekerjaan, pendapatan yang mungkin berkurang banyak. Ya. Kami sadar Bapak bahwa situasi ini tidak bisa kami hadapi dengan kekuatan kami sendiri. Amin. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih, Ya. yang selalu mengenal setiap pribadi umat-Mu, apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhannya. Kami mohon Tuhan, Engkau menolong, memberikan mereka kekuatan untuk bisa bertahan, untuk bisa terus menjalani, dan juga bahkan melewati pergumulan-pergumulan ini. Berikan mereka semua juga akal budi, hikmat Tuhan, kreativitas juga ya Tuhan, untuk terus mengembangkan usaha dan juga rencana-rencana yang sedang disusun. Tuhan berkati, biar segala upaya-upaya itu boleh membuahkan hasil yang baik, sehingga jemaat-jemaat-Mu boleh terus hidup dalam anugerah Tuhan. Mereka boleh tetap merasakan penyertaan Tuhan dalam masa-masa yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa bila mana ada saudara kami yang sakit, mereka dalam pergumulan kesehatannya. Untuk Ibu Natalia, untuk Ibu Roshini juga, yang dalam pengobatan kemoterapi. Tuhan juga menolong, biarlah dalam masa-masa pengobatan, mungkin ada banyak hal yang tidak membuat nyaman. Tapi biarlah dengan kekuatan Tuhan, mereka mampu menjalani semua terapinya dengan baik. Amin. Juga untuk Pak Koko dan Pak Suryadi yang harus menjalani cuci darah 2 kali dalam seminggu. Tuhan juga menyertai, Tuhan juga menolong. Biarlah upaya-upaya yang dilakukan boleh terus memelihara kehidupan Pak Koko dan Pak Suryadi. Mereka boleh tetap bersuka cita, boleh tetap bersyukur dalam setiap keadaan yang mereka alami dari hari ke hari. Itu juga untuk Pak Hartono dan Bu Esther juga yang dirawat. Tuhan juga menolong, ialah para dokter dan juga pengobatan yang dijalani boleh memberikan kekuatan dan pemulihan bagi mereka. Dan biarlah keluarga mereka juga boleh hidup dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa permohonan kami.
Kami juga serahkan semua hidup kami dalam tangan Tuhan. Semua pekerjaan, karya kami, studi kami, anak-anak kami. Biarlah semua kami boleh hidup dalam anugerah-Mu. Berkati 2 malam berikutnya, biarlah 2 malam yang kami jalani boleh semakin mempersatukan hati kami di dalam kami hidup sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Sebentar kami mau mengakhirinya, Tuhan juga berkati untuk kegiatan dan aktivitas kami setelah ini. Juga kami akan beristirahat pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan saya melindungimu. Tangan di dalam hidupmu, maju dalam terang kasih.